Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Sebelum kita lanjut videonya, saya mau ucapkan terima kasih untuk saudara-saudaraku yang sudah dengan setia mendukung channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk saudara-saudaraku yang masih mencari kebenaran, saya berdoa semoga kalian menemukan kebenaran yang sejati dan kebenaran itu dapat membebaskan kalian dari belenggu kebodohan. Oke, jadi kali ini saya ingin membahas salah satu peristiwa yang kemarin baru saja terjadi, yaitu peristiwa pengeboman di Astana Anyar, di Polsek Astana Anyar ya, di Bandung kalau saya tidak salah. Sebentar. Ya, di Bandung. Dan pelakunya itu ternyata adalah mantan teroris. Sebenarnya bukan mantan teroris kalau masih melakukan pengeboman. Dia adalah dulu pernah ditangkap. Ini beberapa fakta mengenai si pelaku, namanya Agus. Agus ini dia pernah ditangkap karena kasus bom juga, bom di Cicendo. Dan dia juga berperan dalam pendanaan kepada tersangka Yayat yang melakukan aksi teror di lapangan Pendawa Cicendo, Bandung. Selain pendanaan, Agus juga memiliki laboratorium di rumahnya yang digunakan sebagai tempat merakit bom. Wow, luar biasa. Jadi dia pernah ditangkap tapi tidak tahu bagaimana caranya sampai dia keluar, dia masih memiliki pola pikir yang sama, dia masih hidup dengan cara berpikir yang sama, yaitu seperti ini, melakukan bom lagi. Setelah itu, ternyata Agus juga pernah diduga tergabung dengan JAD, Suyatno ya, pernah tergabung dengan jaringan JAD. Nah, saudara-saudara tahu bahwa ini pelaku terafiliasi dengan JAD Bandung atau JAD Jawa Barat, ujar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Nah, saudara-saudara tahu bahwa JAD ini adalah jemaah, saya perbesar. Nah, ini adalah jemaah menurut Wikipedia ya, Jemaah Ansarut Daulah adalah sebuah kelompok militan Indonesia yang dilaporkan memiliki kaitan dengan pengeboman di Surabaya pada tahun 2018 dan pengeboman di Makassar pada tahun 2021. Negara Islam Irak dan Suriah telah mengklaim bahwa mereka bertanggung jawab atas peristiwa itu. Jadi itu adalah JAD, kelompok militan Indonesia, yang dimana katanya di dalam berita ini, dalam Wikipedia mengatakan bahwa Islam Irak dan Suriah itu bertanggung jawab atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pengeboman seperti di Surabaya dan di Makassar. Lalu fakta menarik lagi bahwa ternyata pelaku bom bunuh diri ini di motornya itu menuliskan KUHP syirik. Ada salah satu surat ya, kertas ya, yang dia tulis seperti ini, sebentar. Soal tulisan KUHP yang tertempel di motor pelaku, Suntana juga menegaskan bahwa hal itu juga akan menjadi bahan penyelidikan polisi. Saat ini, menurutnya polisi memastikan lokasi sudah steril. Untuk tulisannya memang ada tulisan menyampaikan bahwa produk KUHP adalah produk kafir dan produk seperti itu mari kita berantas penegak hukum. Bahkan di sini dikatakan polisi mengkonfirmasi sepeda motor bebek biru dengan tulisan kertas KUHP syirik dan logo ISIS adalah milik pelaku pembom bunuh diri, markas Polsek Astana Anyar, Bandung. Plat nomor polisi sepeda motor itu berasal dari daerah Solo. Dan bukan hanya itu, setelah peristiwa yang kemarin terjadi, ternyata ada salah satu video dari Ustadz Abdul Somad yang akhirnya dibahas oleh salah seorang muslim juga bernama Islal. Dia berkomentar tentang salah satu ceramah dari Ustadz Abdul Somad yang kayaknya sih masih memiliki kaitan dengan hal-hal seperti ini. Nah, kita lihat ya. Ini adalah potongan ceramah dari Ustadz Abdul Somad. Sebentar. Yang nanti akan dikomentari oleh si Cak Islal ini. Bentar, kita lihat. Kita simak videonya sama-sama ya. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini dikritik ulama Mesir. Jangan katakan harakah intihariyah, tapi katakan harakah istishhadiyah. Harakah intihariyah, gerakan bunuh diri. Itu pers barat yang mengatakan.
Yang betul adalah harakah istishhadiyah, gerakan mati syahid. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menyikapi bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar di Bandung, saya minta kepada ustadz-ustadz seperti Abdul Somad, tolong hentikan membuat fatwa-fatwa yang justru memancing orang untuk ingin membinasakan orang lain. Seperti fatwa dia tentang jihad istishhadiyah. Mohon hentikan ini karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Anda kalau memang betul-betul menjadi ustadz, ajarkan kesejukan kepada umat. Jangan giring umat kepada aksi-aksi untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Fatwa-fatwa yang Anda sampaikan itu justru membuat Islam ini semakin berkesan identik dengan aksi terorisme. Apapun ajaran Anda, apapun tafsir yang Anda pegang, tolong jangan giring kami kepada arah kebencian, caci maki, kekerasan yang justru ingin memberikan kebinasaan-kebinasaan kepada orang lain, termasuk menghalalkan darah orang lain atas nama agama. Saya minta hentikan semua ini sebelum Anda sendiri kemudian menyesal karena Islam ini akan terpuruk karena fatwa-fatwa yang Anda keluarkan itu. Betul-betul ini akan menggiring umat kepada arah perpecahan dan pertikaian. Jangan kemudian atas nama tafsir-tafsir Anda sendiri, kemudian Anda memberikan anjuran-anjuran dan memberi penegas, legalisir terhadap umat untuk melakukan aksi-aksi bom bunuh diri seperti yang terjadi di Bandung hari ini. Mohon hentikan itu kalau Anda memang mengaku sebagai seorang pendakwah Islam. Terima kasih. Oke, jadi itu adalah video kecaman dari Cak Islah ya. Yang saya tahu beliau namanya Cak Islah Bahrawi. Jadi beliau mengecam apa yang dikatakan oleh Abdul Somad tentang pelaku bom bunuh diri. Yang katanya Abdul Somad itu adalah katanya ini saya tidak tahu konteks videonya seperti apa, tetapi di dalam video itu dia mengatakan bahwa bom bunuh diri itu adalah jihad menurut Abdul Somad. Nah, bagaimana pendapat saudara-saudara? Kalau saya berpendapat sih kita tidak bisa menutup mata persoalan dengan apa yang terjadi di dalam Islam, tubuh Islam itu sendiri. Makanya seperti yang beberapa waktu lalu sempat heboh juga di mana Pak Saifuddin Ibrahim mengeluarkan salah satu statement yang akhirnya dikecam, yaitu bahwa harus menghapuskan lebih dari 300 ayat dalam Quran, di mana ayat-ayat Quran itu memiliki nada-nada kekerasan. Lalu menurut Pak Saifuddin Ibrahim bahwa ayat-ayat seperti itu harus dihapuskan. Nah, itu sebenarnya harus diberikan penjelasan oleh para ulama tentang bagaimana teologi Islam dalam berperang, lalu bagaimana korelasinya dengan kehidupan mereka sekarang, seperti itu. Jadi mungkin seperti itu yang ingin saya berbagi kepada saudara-saudara. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa share videonya. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.